Iya, kalau melihat proses komunikasi yang dibangun Pak Jokowi ya di forum yang tadi berlangsung, itu menurut saya memang ini strategi yang disebut dengan polisemi ya, membangun komunikasi multi makna. Dan salah satu yang kemudian dimunculkan dalam konteks strategi tadi ya, itu adalah politik asosiatif. Jadi membangun semacam asosiasi politik, pernyataannya itu mengarah ke salah satu sosok ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara narasi umumnya itu kan bersifat normatif. Sementara sambil menunggu kehadiran Jokowi tiba di area Ambarukmo, kita saksikan bahwa para tamu undangan terus tiba, termasuk juga ini Kanjeng Ratu beserta dengan suami ya, Sri Sultan Hamengkubuwono X ya tiba. Gusti Kanjeng Ratu Hemas begitu ya, bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dimana Gusti Kanjeng Ratu Hemas ini kemarin juga ikut menyirami Erina. Ya. Putri-putri. Iya, putri-putri. Boleh komentar sedikit pakaian-pakaiannya apa ini? Pakainya menggunakan kebaya khas keraton, di mana tidak berpayat, Mas. Jadi hanya kebaya polos dengan menggunakan pinggiran yang warnanya emas ya. Kainnya juga kain khas Jogja. Sanggul yang digunakan menggunakan sanggul tekuk khas Jogja. Dengan berbusana yang tidak berlebihan, tapi tetap anggun, cantik ya, dan luar biasa auranya, bisa terlihat ya, ngangkat kalau orang Jawa, anggun, klasik. Jadi sebenarnya ya. kalau kebaya yang klasik itu bukan payet ya, payet itu yang zaman sekarang sebenarnya Mbak ya. Iya. Saat itu untuk membedakan kasta, kaum priai, kaum berada itu menggunakan kain-kain impor, betul Mbak ya? Betul, Adalah kain betul. ludus yang dipakai saat ini. Iya. Kalau tadi broklat, tapi broklat lembut gitu ya Mas, istilahnya nyaman dipakai tanpa payet sama sekali, benar-benar ya, benar-benar bisa memunculkan aura, jadi khas sekali anggunnya, tetap cantik, elegan, meskipun sederhana, simple, tidak yang berlebihan, tapi itulah baju yang sangat istimewa. Tapi Sri Sultan malah kelihatan tidak pakai baju Jawa. Iya. Tampaknya dia pengen mingle, pengen Nusantara begitu ya. Mungkin berpikir ada beberapa tamu yang tidak semua menggunakan pakaian adat Jawa ya. Iya, saya lihat beliau ngagem baju jas ya Mas, baju nasional. Nah, ada muka yang nggak asing nih, ada Raffi Ahmad. Memberi semacam sebut aja endorsement politik ya, konteksnya adalah keberlanjutan pembangunan yang dia sudah eksekusi, termasuk gagasan-gagasan dan program yang sedang atau belum tuntas dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian dia membutuhkan ikon dan personifikasi ya dari siapa yang kemudian akan didukung. Itu kemudian kan butuh kecermatan, butuh kehati-hatian. Salah satunya itu tentu Pak Jokowi memanfaatkan yang disebut dengan manajemen privasi komunikasi. Jadi komunikasi yang dibuka, mana yang dibuka, mana yang ditutup sesuai dengan waktu, sesuai dengan momentum maksud saya, kemudian juga sesuai dengan bacaan real politik yang kemudian nanti akan mengerucut kepada sejumlah nama yang berpotensi besar untuk diusung oleh kekuatan real politik ya. Dan itu bacaan saya mungkin awal tahun 2023, paling telat sebelum bulan November 2023 untuk kemudian fase pengusungan resmi di KPU begitu. Nah, proses sebelum itu di tahap pemunculan dan tahap konsolidasi, Pak Jokowi menurut saya akan seringnya memberi kode, tidak akan pernah menyebut nama secara eksplisit. Kenapa? Karena ini kan terhubung juga dengan strategi investasi kuasa politik melalui narasinya ke sejumlah orang. Kan ingat nggak Mas Taufik, kemarin juga di HUT Perindo kan Pak Jokowi memberi semacam seolah-olah endorsement kepada Pak Prabowo. Betul, kan? betul. Dengan misalnya mengatakan bahwa jatahnya Pak Prabowo begitu ya kan, setelah dia jatahnya Pak Prabowo. Itu kan kalimat yang sebenarnya menurut saya juga tidak bisa dibaca linier. Apakah kemudian dukungan Jokowi sudah pasti ke Pak Prabowo? Belum tentu ya kan. Ini kan sekali lagi yang saya sebut tadi semacam investasi narasi, dan itu menunjukkan Pak Jokowi sedang membangun ya hubungan kuasa dengan siapapun yang potensial maju di 2024 dan berada dalam
circle-nya dia. Pak Prabowo sekarang kan juga berada di circle-nya dia, kemudian Pak Ganjar berada di circle-nya dia, dan proses itu kan menurut saya akan dilihat berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama adalah internal PDI Perjuangan, siapa yang kemudian nanti pada akhirnya diusung begitu oleh PDI Perjuangan, dan ini bicara soal hak prerogatif Bu Mega, apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua, bicara soal aksi reaksi kekuatan real politik lain, seperti misalnya kita sebut bisa posisi KIB yang bisa swing, ya kan, bisa mengayun, ya, dan itu bagaimana kemudian juga nanti bisa dibaca bandulnya itu mengayun ke siapa, apakah jadi misalnya mengusung pasangan capres cawapres dari pihaknya, atau baliknya misalnya dia berpotensi untuk mengambil pihak lain. Sebut aja salah satu yang berpotensi diambil itu kan juga Ganjar Pranowo, begitu. Alhamdulillah, ini tadi kita saksikan ijab kabul telah berjalan dengan baik, dan saya dan Bu Iriana sangat senang, sangat bahagia, dan kami doakan agar Mas Kaisang dan Mbak Irina bisa segera menempuh hidup baru, pesan, saling pengertian, saling melengkapi, kemudian rukun, harmonis sepanjang masa sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Pak, biasanya kalau orang tua suruh anak ini kan rasanya Senang, bahagia, lega, apalagi? plong gitu ya, Pak. Plong, senang, bahagia, berdua lagi, lega, plong, tinggal berdua. tapi nanti tambah cucu-cucu. Rencananya mau harapannya dari Kaisang juga apa? Tanya Kaisang. Pak, cerita sedikit tentang pemilihan Pak Pratik Pak Basuki saksi. Awalnya gimana? Itu yang milih 100% Kaisang. Kaisang. Ya, Kaisang. Semua Kaisang. Semua Kaisang. Sedikit mungkin Pak untuk persiapan pengumuman. Ya, semuanya kan sudah dipersiapkan oleh panitia, dari keluarga, dibantu 1-2 oleh menteri. Ya. Hadiah. Apa Pak? Hadiah cinta. Satu lagi pertanyaan yang terakhir ya, Erick Thohir kan ketua panitia, ada alasan khusus memilih Pak Erick dalam punya gedung, punya catering, punya IO. Jadi udah sehari-hari hanya untuk keprotokoleran kenegaraan kami minta bantuan 1-2 menteri. Pak Eri karena juga memiliki pengalaman manajemen di beberapa event yang kita lihat bisa sedikit-sedikit bantu. Sedikit-sedikit bantu. Ya insya Allah besok kalau sudah selesai semuanya. Kalau sudah selesai semuanya kita sampaikan. Pesan khusus untuk Mas Kaisang sama Mbak Erina apa Bapak Ya tadi kan sudah. berangkat ke di mana? Gimana? Ini langsung karena harus mempersiapkan diri, tetapi secara khusus saya tadi sampaikan pada Kaisang ini kan
senangnya selengean dan tidak serius. Ini sudah punya istri, saya sampaikan lebih serius sedikit saja.